Salam saudara-saudara, hari ini damai sejahtera yang Tuhan berikan itulah harapan saya. Kita semua selalu diberikan perlindungan yang luar biasa karena Tuhan mengasihi kita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala. Dan saya akan menyanyikan satu lagu, Lingkupiku. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang kau Allahku. Ku tenang kau Allahku. Ku tenang kau Allahku. Bapa kami yang ada di dalam sorga, lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya hari-hari Engkau selalu menyertai dan menjaga kami. Bapa, ajari kami untuk mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau lakukan atas kami Tuhan, dan beri kami kekuatan untuk melalui semuanya Bapa. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan dan urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan mereka imani Tuhan. Kami serahkan seluruh acara ini di dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang beracara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di Markus 5 ayat 21 sampai 43, tapi saya tidak akan membaca semua. Nanti saudara-saudara bisa baca sendiri setelah mendengarkan channel YouTube ini. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Nah, ini saya tidak baca sampai habis karena mengingat waktu. Jadi ada seorang kepala ibadat yang datang menemui Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan kesembuhan, dan dia mencari dan dia imani bahwa anaknya akan sembuh sekalipun anaknya sakit parah. Lalu dia memohon kepada Tuhan, "Tuhan, tolong sembuhkan anakku." Dan saya percaya saat Kau tumpangi tangan anakku akan sembuh. Iman Yairus ini meminta pada Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat.
Setelah itu kita bisa melihat apakah saat itu Tuhan Yesus segera menolong Yairus? Tidak. Saat dia sedang berjalan, dia berjumpa dengan seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Lalu dia menyembuhkan wanita ini dan dia berbincang-bincang. Kesannya kok Tuhan Yesus bukan buru-buru ya menolong anak Yairus, tetapi dia seperti memperlambat. Ini yang kita bisa lihat, jalan pekerjaan Tuhan kita nggak tahu apa sih maksudnya Tuhan melambatkan kakinya untuk tidak segera. Mungkin kalau kita dikabarin, anak Pak dokter, atau tolong anak saya sakit, tentu dokter itu akan cepat-cepat saja. Tapi Tuhan Yesus malah dia menolong wanita ini dulu. Saat dia berbincang-bincang dengan wanita ini, tiba-tiba datang dari keluarga Yairus mengatakan bahwa anak kamu sudah meninggal, jadi jangan lagi engkau menyusahkan Tuhan Yesus. Tetapi apa jawaban Tuhan Yesus? Kita bisa lihat di ayat yang 39 ya. Kita baca di ayat 39. Ayat 39. Sesudah ia masuk bukan di ayat 39, di ayat 36. Ayat 36. Tetapi Yesus, ini dengan waktu saudara-saudaranya Yairus datang mengatakan bahwa anakmu sudah mati. Orang tua mana yang tidak kaget? Bapak mana yang tidak sok mendengarkan? Dia datang capek-capek menemui Tuhan, berharap Tuhan Yesus secepatnya menolong anaknya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak cepat-cepat, tapi dia menolong wanita 12 tahun ini. Kesannya seperti Tuhan Yesus memperlambat ya permohonan Bapak Yairus ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jadi Tuhan tahu imannya Bapak Yairus ini begitu kuat. Tetapi saat saudara-saudaranya memberitakan bahwa anaknya mati, Tuhan tahu Yairus sudah mulai bergoncang. Aduh, percuma nih kalau Tuhan Yesus datang, anak saya sudah mati. Tapi Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Jadi ini janji yang dia terima, yang Tuhan berikan pada Yairus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus datang ke rumah Yairus, dan benar anaknya sudah meninggal. Tapi orang-orang melihat anak-anaknya meninggal dan mereka menertawakan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus bilang anakmu sedang tidur. Dan orang-orang di situ menertawakan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus tidak mengizinkan semua orang masuk, yang diizinkan hanya 3 muridnya dan orang tuanya untuk melihat. Dan apa yang terjadi? Anak itu bangkit. Nah, ini pun yang terjadi dengan kita hari-hari ini. Saya bisa ambil kesimpulan dari cerita tentang Yairus ini, yaitu keselamatan itu terjadi. Bagaimana kita mempelajari bagaimana keselamatan itu bisa terjadi pada kita. Dan keselamatan itu bisa terjadi juga bukan pada Yairus, tetapi pada kita juga. 1. Hanya karena anugerah kasih Tuhan, keselamatan itu bisa terjadi. Nah, tadi saya lihat, hanya karena kasih Tuhan, Yairus menerima keselamatan dari Tuhan, yaitu anaknya dibangunkan kembali dari kematiannya. Karena apa? Imannya Yairus mencari, berharap pada Tuhan. Dan saat itu Tuhan bilang di ayat tadi 36, percaya, aku akan tolong engkau. Begitupun dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana kita mendapatkan itu semua karena kasih anugerah Tuhan kepada kita, dan kita harus menerimanya dan meresponin anugerah yang Tuhan kasih. Kalau kita masih dikasih kesempatan hidup, kalau kita masih bisa bernapas, kita masih bisa bekerja, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menerima keselamatan itu terjadi, dan bagaimana keselamatan itu terjadi adalah karena kasih anugerah Tuhan pada kita. Itu yang pertama.
Yang kedua, hidup karena iman. Nah, jadi di poin yang ke-36 tadi, jangan takut, percaya saja. Itu di ayat 36-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di ayat 39 40. Ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya anak itu. "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkatakan padamu, bangunlah." Nah nih, yang kita bisa lihat adalah bagaimana Yairus dan istrinya mempunyai iman kepercayaannya, lalu Tuhan bertindak dengan tepat. Jadi Tuhan bilang anakmu tidak mati, dia hanya tertidur. Talitakum berarti bangunlah anak manusia. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja saat perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu terjadi pada anak ini. Semua terjadi karena iman dari Yairus dan istrinya. Kalau kita tidak mempercayai Tuhan, kalau iman kita lemah, kita tidak mempercayai Tuhan, perkataan yang Tuhan katakan tidak akan terjadi dalam hidup kita. Percaya saudara-saudara, semua tergantung dari iman kita. Jadi yang pertama tadi adalah semua karena kasih anugerah Tuhan, dan kedua karena iman. Dan semua dua poin ini bisa kita dapatin bagaimana kalau keselamatan itu terjadi. Saudara-saudara, kasih anugerah Tuhan tidak pernah terbatas. Kasih Tuhan tidak akan pernah terhenti sampai kapanpun. Dan imani bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan tahu masalah kita dan kondisi kita apapun itu. Saudara-saudara bisa lihat bagaimana saat orang mengatakan bahwa anaknya Yairus sudah meninggal, tetapi Tuhan memberi kekuatan pada Yairus, percaya saja. Jadi Tuhan itu kalau berjanji tidak hanya sekedar janji, beda dengan manusia. Kalau Tuhan sudah katakan percaya saja, nah itu akan yang terjadi. Tetapi kita tidak tahu kapan waktunya mujizat itu terjadi. Bisa hari ini, bisa besok, bisa nanti. Tuhan itu tidak bisa kita menyelami pekerjaan Tuhan. Tetapi satu hal, dia akan memberikan indah pada waktunya. Saudara-saudara, orang yang meninggal Tuhan bisa hidupkan. Apalagi persoalan masalah kita. Tidak ada yang seberat apapun. Buat Tuhan itu masalah kecil. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, demikian hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan iman yang kokoh seperti Yairus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, dan kami adalah anak yang paling Tuhan kasihi. Di dalam segala hal Tuhan yang menuntun hidup kami. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami dengan luar biasa. Kami percaya Engkau adalah Allah penjunan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.